Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan saleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, pada video kali ini Bapak akan membahas materi tentang Asma'ul Husna. Namun sebelum itu, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Yuk berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai dengan melafazkan basmalah. Tahukah kamu bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Berdoalah dengan menyebut Asma'ul Husna. Asma'ul Husna mengandung sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dengan memuji kebesaran dan kemuliaan Allah akan menambah kekhusyuan dan ketenangan hati, serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah kalian berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, betul. 99. Asmaul Husna berjumlah 99. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama yaitu As-Samad. Arti As-Samad adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan, atau tempat bergantungnya makhluk. Allah memiliki Asmaul Husna As-Samad, yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 2, Allah berfirman, Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Semua makhluk memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Ia butuh makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Semua itu bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Allah juga menjadi tempat tumpuhan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah jika memiliki masalah. Allah adalah zat yang selalu mendengarkan doa hamba-hambanya. Oleh karena itu, ketika berdoa, lafazkanlah Asma'ul Husna As-Samad, agar Allah memenuhi kebutuhan yang kita doakan. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah bersifat As-Samad. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam perilaku sebagai berikut. 1. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang beriman meyakini bahwa semua kenikmatan, keselamatan, dan kebahagiaan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah, dan kesusahan. Segala yang terjadi pada manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Setiap perbuatan baik, Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Allah adalah zat yang maha pemberi. Semua yang diterima makhluk adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan keperluan hambanya yang suka berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin berlipat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang berarti Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta semua isinya karena Allah adalah penciptanya. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di alam semesta ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat maha kuasa, seperti terjadinya siang dan malam secara teratur, terjadinya perbedaan musim di beberapa negara di dunia ini, kelahiran dan kematian manusia, terjadinya bencana alam, dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Allah lah yang mengatur dan menghendakinya. Apakah kamu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa? Perilaku apa saja yang membuktikan keyakinanmu akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kamu sudah mempraktikkannya? Ada beberapa bukti jika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Muqtadir, antara lain sebagai berikut. 1. Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui kekuasaan Allah berarti mengakui semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perintah dan larangan di dalam agama berasal dari Allah. Yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan dan tumbuhan misalnya diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Meyakini kekuasaan Allah dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan agar tidak rusak. Merusak lingkungan berarti mengabaikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak bersikap takabur. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Orang yang sombong merasa dirinya berkuasa, padahal yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman meyakini sikap tawadhu, baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan manusia. Ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah sehingga ia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak merasa lebih hebat dari orang lain dan memiliki sifat rendah hati. Baiklah anak soleh dan soleha, dari video kali ini ada dua sifat Asmaul Husna yang sudah kita
bahas, dan 2 sifat Asmaul Husna lagi nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oleh karena itu, tetap belajar di rumah dengan semangat, jangan malas, dan selalu tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa agar virus corona ini segera berakhir sehingga kita kembali belajar seperti biasa belajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.